Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara sekaligus nilai dan peran guru penggerak. Refleksi kali ini akan menggunakan model 4P yang akan menjabarkan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Momen yang paling penting atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam oleh petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu pula dengan guru tidak bisa merubah kodrat, melainkan hanya menuntun tumbuh kembangnya seorang anak. Selanjutnya, momen yang paling penting atau menantang bagi saya dalam proses pembelajaran pada modul 1.2 adalah saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Sedangkan perannya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan juga penggerak komunitas praktisi. Saya juga harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri saya. Adapun kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun dan berhamba pada murid sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, agar kita mampu mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang mengantarkan anak-anak kita pada kebahagiaan dan keselamatan, sekaligus sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Maka guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan saya pada saat momen itu terjadi, saya merasa penuh semangat untuk terus mempelajari modul demi modul yang ada di dalam kegiatan guru penggerak ini. Dan saya juga mendapat pemahaman tentang bagaimana cara menuntun murid agar berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan semua yang saya lakukan di dunia pendidikan adalah semuanya untuk murid atau berhamba pada murid. Oleh karena itu, saya perlu menerapkan semua nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam mendidik murid-murid saya. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru dianggap gagal dalam mendidik ketika ada murid yang mendapatkan nilai rendah. Selain itu, saya juga menganggap bahwa setiap murid adalah sama, sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajar mereka maupun minat dan bakatnya. Sekarang, saya memahami bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing. Mereka memiliki keahliannya di bidangnya masing-masing. Ibarat tanaman padi yang tidak akan mungkin berubah menjadi jagung, maka mendidik juga tidak akan mungkin merubah anak di luar kodratnya. Kita sebagai pendidik hanya bisa menuntun murid agar memiliki budi pekerti yang luhur dan menghindari perilaku yang tidak baik. Selain itu, murid juga memiliki karakteristik yang beragam. Kebutuhan belajar mereka juga berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya akan melakukan beberapa rencana ke depan. Yang pertama, saya akan melakukan kolaborasi dan berinovasi dengan melaksanakan berbagai kegiatan supaya pembelajaran lebih berpihak
kepada murid. Yang kedua, saya juga akan rutin melakukan refleksi pembelajaran supaya ada perbaikan dan koreksi dalam pembelajaran yang sudah saya laksanakan.